Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Fajar Fitrianing Tias, NIM 172111418 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 7H IAIN Surakarta. Kali ini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Ronald Saija yang berjudulkan Hukum Perdata Internasional. Buku ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan oleh D-Publish pada Februari 2019. Buku ini memiliki 116 halaman. Di dalam buku ini terdapat 9 bab yang membahas terkait dengan hukum perdata internasional. Bab pertama dalam buku ini menjelaskan terkait dengan pengantar hukum perdata internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya ilmu terkait hukum perdata internasional ini merupakan ilmu yang sulit. Mengapa dikatakan ilmu yang sulit? Hal ini dikarenakan belum terdapat kata sepakat di antara para sarjana terkemuka terkait apa yang diartikan dengan HPI ini sendiri. Dalam hal ini berbagai istilah dan perumusan diberikan dengan berbagai argumentasi yang berbeda. Berbagai istilah yang dipakai untuk HPI seperti hukum perselisihan, private international law, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa definisi terkait dengan hukum perdata internasional ini. Salah satunya adalah pendapat dari Softplan. Softplan mengemukakan bahwasannya hukum perdata internasional adalah kesurahan aturan yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung elemen internasional dan hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Contoh dari persoalan-persoalan HPI sendiri yaitu terkait perkawinan dan perceraian antara WNI dan WNA dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang kedua, asas-asas HPI dalam hukum benda. Dan yang ketiga adalah asas-asas HPI dalam hukum perjanjian. Dalam buku ini juga dijelaskan terkait dengan titik taut dalam HPI. Titik taut dan atau titik-titik pertalian terdiri atas dua jenis. Yang pertama, titik-titik pertalian primer, dan yang kedua adalah titik-titik pertalian sekunder. Dalam hal ini, sumber-sumber HPI yang dapat dipakai sebagai pegangan dalam membantu penyelesaian soal-soal perdata internasional antara lain hukum nasional dari setiap negara, hukum internasional yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan, dan lain sebagainya. Bab kedua membahas terkait dengan sejarah umum hukum perdata internasional. Jika kita mempelajari filsafat, tentunya kita akan mengenal nama-nama termasyhur seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya dari Yunani. Meskipun pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani ini menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, namun mereka belum meletakkan fondasi sistem hukum yang konkret. Bangsa Romawi lah yang berhasil membuat suatu sistem hukum yang konkret yang berhasil bertahan sampai sekarang. HPI merupakan hukum perdata yang bersifat internasional. Jika kita menekankan kata internasional dari HPI ini, maka secara teoritis seharusnya bangsa-bangsa lain di dunia ini sepanjang mereka terlibat dalam pergaulan antar bangsa, mereka mempunyai suatu sistem hukum perdata internasional. Beberapa waktu lalu, para sarjana HPI berhasil menemukan adanya sistem HPI di Cina dan Afrika, yang sangat mungkin terjadi usianya lebih tua dari yang berkembang di Eropa. Namun sistem HPI ini tidak berlanjut atau sepertinya berakhir tanpa memberikan pengaruh terhadap perkembangan HPI. Oleh karena itu, perjalanan sejarah dari HPI ini dimulai dari bangsa Romawi pada era Romawi kuno. Bab ketiga membahas tentang penunjukan kembali atau renvoi. Persoalan renvoi ini berkaitan erat dengan persoalan prinsip nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal seseorang. Terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut, yaitu nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Renvoi akan timbul apabila suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh lex fori menuju kembali kepada lex fori tadi atau kepada suatu sistem hukum yang lain. Setelah sekumpulan fakta dalam suatu perkara hukum perdata internasional telah dikualifikasikan, kemudian dicari titik-titik taut yang dapat memberikan petunjuk tentang hukum mana yang akan berlaku terhadap kasus atau perkara yang bersangkutan. Dalam HPI ini, terdapat dua jenis kemungkinan renvoi. Yang pertama adalah remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Jadi misalkan hakim di negara X ini harus memberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka mungkin ketentuan hukum perdata internasional negara Y tadi menuju kembali ke arah negara X.
Dan yang kedua adalah transmission atau penunjukan lebih jauh, yaitu proses renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Misalnya, hakim di negara X tadi harus memberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y. Maka mungkin ketentuan hukum perdata internasional negara Y menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga, yaitu negara Z. Bab keempat dalam buku ini membahas terkait dengan ketertiban umum. Dalam sistem hukum di berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Dalam hal ini, ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Misalnya mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian internasional. Sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan, misalnya dalam kaidah-kaidah undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bab kelima membahas terkait dengan persoalan pendahuluan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan itu? Yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dijatuhkan atau ditetapkan. Persoalan pendahuluan ini timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lainnya. Contoh, dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan, persoalan warisan ini merupakan persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan persoalan pendahuluan, yaitu terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan dari si perwaris. Bab ke-6 dalam buku ini membahas terkait dengan penyeludupan hukum. Jadi penyeludupan hukum ini dilakukan untuk tujuan tertentu dalam hukum perdata internasional, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum lain dari yang seharusnya berlaku. Penulis buku ini berpendapat bahwasannya setiap penyeludupan hukum akan berimplikasi atau mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa perbuatan akibat penyeludupan hukum dianggap sah di mana orang yang melakukan penyeludupan hukum tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Bab 7 dalam buku ini membahas mengenai penyesuaian. Apabila hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional telah menemukan hukum mana yang harus dipergunakan, seringkali mengalami berbagai kesulitan jika hukum yang harus dipergunakan adalah hukum asing, yang isinya sangat berlainan dengan pengertian-pengertian hukum yang ada dalam sistem lex fori. Dalam hal ini, jika hakim harus memakai hukum asing tersebut, maka ia harus berikhtiar untuk memasukkan hukum asing ini ke dalam pengertian lex fori. Bab 8 membahas mengenai status personal. Status personal merupakan kondisi dan atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Secara garis besar ada dua asas dalam menentukan status personal ini, yaitu yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan yang mengaitkan status personal seseorang kepada hukum nasionalnya. Sedangkan yang kedua, asas teritorialitas atau domisili yang memakai hukum domisili sebagai titik tautnya. Bagian yang terakhir dalam buku ini yakni bab 9 membahas terkait dengan timbal balik dan pembalasan. Timbal balik di sini dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara asing. Sedangkan pembalasan dibatasi hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Dengan pembahasan yang cukup bagus, menarik dan juga konkret, membuat saya berpendapat bahwasannya buku ini cukup bagus dan bisa dijadikan referensi bagi siapa saja. Buku ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum. Selain itu, buku ini juga bagus untuk dijadikan buku bacaan bagi para peminat hukum. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.